Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Febi Rahmawati, Lilik Latifah, dan saya sendiri Riza Hafidah. Kami akan sedikit menjelaskan materi mengenai sejarah dari terorisme. Saya di sini akan membahas materi tentang siapa itu teroris dan target atau sasaran dari teroris. Teroris merupakan orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan untuk melawan hukum yang bersifat ilegal, baik secara terencana maupun secara terukur. Kegiatan yang dilakukan oleh teroris dinamakan aksi terorisme, dan hal tersebut dilakukan oleh kelompok atau orang profesional sebagai bagian dari negara ataupun individu. Demi mencapai tujuan atau perubahan, baik perubahan politik maupun perubahan ideologi dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya ada target atau sasaran dari teroris. Yang pertama ada fisik atau infrastruktur. Kegiatan teroris dalam hal ini ditunjukkan untuk merusak sarana-sarana seperti tempat perbelanjaan, tempat ibadah, kantor pemerintah, kantor kedutaan besar asing atau instansi swasta milik asing, tempat hiburan, hotel, maupun fasilitas umum. Target kedua yang diincar oleh teroris adalah manusia. Kegiatan teroris yang dilakukan dalam hal ini ditunjukkan untuk menghilangkan orang-orang yang dianggap kafir atau togut oleh mereka. Misalnya seperti individu dalam anggota masyarakat, aparat keamanan, maupun kerumunan massa. Target yang ketiga yaitu memperluas wilayah pengaruh. Dalam hal ini, kekerasan yang dilakukan untuk memperluas wilayah pengaruhnya di dalam maupun di luar negeri. Contohnya seperti kasus ISIS, ISIL maupun Boko Haram di Somalia. Jadi saya akan menjelaskan pertama perbedaan teroris dan bukan teroris. Yang kedua, faktor apa saja dan yang mempengaruhi seseorang menjadi teroris. Dan yang ketiga, jaringan terorisme di Indonesia. Untuk yang pertama, perbedaan teroris dan bukan teroris. Untuk melihat seseorang itu teroris atau bukan, bisa dilihat dari penampilan fisik. Penampilan fisik ini lebih ke fashion biasanya. Banyak orang yang menganggap bahwa mereka yang berjenggot, bercelana cingkrang, atau untuk perempuannya itu bercadar dan menggunakan pakaian syar'i itu teroris. Padahal tidak semua orang yang mengenakan pakaian seperti itu teroris. Yang kedua bisa dilihat dari perilaku. Biasanya seorang teroris itu mencurigakan dan menggunakan identitas palsu. Juga bertempat tinggal yang tidak tetap, dan biasanya mereka itu ketika tinggal tidak izin kepada pihak setempat dan tidak melakukan interaksi sosial dan masih banyak lagi. Lalu kenapa sih atau faktor apa saja sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi teroris? Yang pertama, faktor internal atau dari diri perilaku. Biasanya atau misalnya faktor internal itu seperti mereka memahami agama atau jihad secara berlebihan atau salah. Yang kedua itu biasanya mereka ikut-ikutan. Dan masih banyak lagi. Ada lagi dan faktor eksternalnya adalah sosial. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal itu dari luar pelaku. Misalnya lebih ke situasional. Misalnya kemiskinan atau kesenjangan ekonomi. Juga pemahaman liberalisasi secara berlebihan. Selanjutnya ada jaringan terorisme di Indonesia. Biasanya untuk jaringan ini bentuknya berkelompok atau individu. Kemudian ada wilayah atau lokasi terorisme di Indonesia yang masih aktif, seperti di DKI Jakarta, Jawa Tengah,
Sulawesi, dan Kalimantan juga masih banyak lagi. Dan untuk jaringan terorisme yang berkelompok itu contohnya Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, dan Jamaah Ansarut Khilafah, dan masih banyak lagi. Indonesia sebagai target teroris. Jika dilihat dari letak geografisnya, sangat wajar jika Indonesia menjadi target teroris karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau dan itu sangat mudah sekali untuk para teroris masuk. Nah, dilihat dari kulturnya juga karena Indonesia banyak yang menganut agama Islam. Itu yang menyebabkan kenapa Indonesia jadi target teroris. Kalau perkembangan teroris dari masa ke masa ada 4 masa. Yang pertama revolusioner, itu ada di tahun 1880 sampai 1920. Di situ para pelakunya itu menggulingkan Sarusia. Terus yang kedua ada dari tahun 1920 sampai 1960. Itu para pelakunya itu golongan Front Liberation Australia. Terus ada dari tahun 1970 itu para pelakunya itu golongan militer merah sama militer merah Italia sama Javanese Red. Terus dari tahun 2000-an itu sampai sekarang tuh kita kenal sebagai Al-Qaeda atau ISIS. Gitu penjelasannya.